Oke, teman-teman, untuk bukti bahwa tatap muka memang benar terjadi, pembelajaran via Meet ini direkam ya, sudah on. Baik, Pak. Kita menunggu Prof. Ivan bergabung ya. Jadi 5 mahasiswa fast track itu yang belum dapat ditelusuri digitalnya itu yang DLB itu ya, yang paling bawah tuh, Mbak Yuanita itu sampai sekarang pun juga belum datang nih, mau ditanya. Iya, Pak. Ini ada Adli, Pak. Ada Adli, ada Safety. Ya, yang satu itu belum. Oh, Desi Lauren, kalau nggak lupa saya. Desi Lauren. Bentar, ada yang masuk tapi saya nggak bisa kasih ini nih. Saya bukan. Bukan, nah. Udah masuk. Bapak untuk Anjani izin sholat dulu, Pak. Masih Iya, sholat. kurang berapa nih? Baru 8 ya. Oke, teman-teman, kita menunggu Prof. Ivan bergabung ya. Juga sampai nanti jam 8.05 belum ya, kita harus mulai ya. Baru 10, kurang 3 lagi. Kurang ya. Ini Prof. Ivan sudah masuk. Assalamualaikum Prof. Ivan, apakah suara saya dapat terdengar? Masih di mute Prof kelihatannya. Belum terdengar Prof.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, Bro. Dan teman-teman sekalian, nampaknya sudah hadir yang fast track ini, 4 orang ini ya Pak Wisnu ya. Seharusnya 5 orang, Bro. Oh, seharusnya 5 malah ya. Berarti harus 5 yang Ada 5 orang, Bro. apakah kita masih menunggu teman yang belum hadir? 1 menit lagi barangkali. Siap, Bro. Ini sudah join. Kita tunggu. Ini masih kurang sudah lengkap kelihatannya nih. 13 tambah 2. Ini baru live lagi 1. Tapi nanti mungkin join lagi, Bro. Iya. Ada masalah sinyal. Mbak Diah atau Mbak Yuanita ini yang PJ-nya ini apa sudah lengkap nih teman-teman? Sudah Prof, sudah ada semua ini. Sudah hadir semua. Oh, alhamdulillah. Baik kalau gitu. Pak Wisnu, bagaimana kalau kita mulai? Monggo, Bro. Oke, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf ini suara saya agak menghilang karena ada agak flu. Pertama tentu alhamdulillah bahwa pada hari ini melalui Zoom, melalui Jmeet ini kita masih bisa bertemu. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kami juga menyapa para mahasiswa yang baru bergabung pada pertemuan ketiga ini. Ada Pak, tadi disampaikan Pak Wisnu itu ada Mbak Safti Mutiara hadir ya, Pak Safti? Hadir, Prof. Oke, Mbak Safti ya. Pak Safti S1 di mana? Di Pendidikan Teknik Mesin, Prof. Oh, di Teknik Mesin ya. UNJ ya, UNJ ya. Iya, betul, Prof. Oke, terima kasih. Kemudian berikutnya ada Mbak Laras. Sama ini katanya Teknik Mesin ya, Mbak Laras ya. Ada Mbak Laras hadir? Di PTM ya. Satu. Lalu kemudian ada Mas Adli Farid. Mas Adli Farid ini PTM juga. Iya betul Prof, dari PTM Oke. juga. Terima kasih. Kemudian Mbak Asli Fatimah. Hadir, Prof. Dari PTM juga. Iya, Prof. Ada gejala apa ya PTM banyak wanitanya Pak Wisnu ya? Lebih banyak wanitanya. Yang terakhir Mbak Desi Loren. Iya, Prof. Mbak Desi dari prodi apa? Sama, Prof. Pendidikan Teknik Mesin. Pendidikan? Teknik Mesin. PTN. Teknik mesin juga ya. Oh, luar biasa ini. Pokoknya teknik mesin 4 dari 5 baru. Baik, Pak Vinu izin saya menyampaikan dulu informasi terkait dengan perkuliahan kita.
terutama untuk para mahasiswa yang baru. Selamat bergabung dan selamat Anda sudah diterima di S2 PTK. Jadi Mbak Yuanita berarti 8 ditambah 3 ya, 13 orang yang ikut S2 PTK ini. Hari ini adalah pertemuan ketiga yang yang sudah kita mulai dari 2 minggu yang lalu. Jadi barangkali nanti untuk pertemuan yang pertama terkait dengan pengantar filsafat ilmu dan ontologi keilmuan, nanti bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain yang sudah bergabung lebih awal. Hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan epistemologi ilmu, ya, berkaitan dengan sumber pengetahuan, kemudian bagaimana kita mengatakan kebenaran pengetahuan, bukan kebetulan ya, jadi kebenaran pengetahuan. Lalu ada pendekatan induktif ya, dan pendekatan deduktif ya, yang mungkin kemarin sedikit banyak kita sudah diskusikan ya, terkait dengan rencana ke depan, bahwa filsafat ilmu ini kan menjadi peretas dari pengetahuan ya, untuk membuka jalan di mana pemahaman terkait dengan filsafat ilmu itu menjadi bagian penting di dalam rangka untuk bisa melaksanakan tugas ya, khususnya adalah dalam rangka nanti melaksanakan penelitian ya, sehingga dasar pijakan untuk pelaksanaan penelitian, walaupun ini kita sudah di S2 ya, barangkali S1 juga kita sudah mendapatkan pembekalan itu, namun nampaknya Pak Wisnu akan memberikan penguatan kepada bidang ilmu, karena di S2 ini kita tidak lagi di sub bidang ilmu, atau orang mengatakannya ada rumpun, ada subrumpun, ada bidang ilmu. Jadi tidak lagi di teknik mesin ya, tapi kita berada di subrumpun pendidikan teknologi dan kejuruan ya, pendidikan teknologi dan kejuruan. Atau sekarang ada hal baru yang nampaknya kejuruan, istilah kejuruan itu tidak lagi digunakan ya, berdasarkan Perpres 68 2022. Kejuruan itu sudah diganti dengan istilah pendidikan vokasi pada pendidikan menengah. Kemudian yang dulunya kita kenal vokasi pada pendidikan tinggi itu disebutkan pendidikan vokasi pada jenjang pendidikan tinggi. Jadi dua-duanya menggunakan istilah pendidikan vokasi. Tapi tidak apa, yang penting adalah bahwa kita coba ingin menggali terkait pendidikan teknologi dan kejuruan dalam konteks filsafat ilmu. Hari ini kita bicara terkait dengan epistemologi ilmu. Ya, kalau pendidikan teknologi dan kejuruan itu disebut sebagai satu bidang ilmu, maka bagaimana kita mencoba menggali, mengangkat kedalaman terkait dengan bidang ilmu tersebut untuk kemudian kita gunakan sebagai dasar dalam rangka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas ya terkait dengan pendidikan. Nah, ini Pak Wisnu sudah menyiapkan paparan. Terima kasih Pak Wisnu. Nanti saya akan melengkapi dalam diskusi.
Selanjutnya dipersilakan kepada Pak Wisnu untuk menyampaikan materi yang ketiga ini. Terima kasih Prof. Izin Prof untuk memulai presentasi Prof. Silakan. Teman-teman ini filenya sudah ada di Google Classroom ya. Jadi hari ini tujuan pembelajarannya mengkaji masalah-masalah di bidang PTK dari perspektif epistemologi ilmu. Terus kita akan membahas lebih dahulu hakikat epistemologi ilmu, menyebutkan sumber pengetahuan, menjelaskan metode atau cara menyusun pengetahuan atau teori, dan yang terakhir menyebutkan kriteria kebenaran dari sebuah pengetahuan atau teori. Dan nanti setelah semua dibahas, diharapkan teman-teman dapat mengkaji masalah-masalah di bidang PTK ya, dari perspektif epistemologi ilmu. Ada 51 halaman, tapi saya akan skip saja, jadi teman-teman dapat merefer kembali ke memori pada saat mengambil mata kuliah filsafat ilmu di jenjang S1 ya. Jadi rasionalnya manusia itu kalau sudah sadar bahwa dirinya tidak tahu, maka manusia akan mencoba untuk berpikir, menggunakan semua kemampuan berpikirnya untuk mencari tahu. Nah, hasil proses berpikir itu awalnya dianggap yang paling benar. Awalnya dianggap paling benar karena tidak ada referensi selain statement tersebut. Jadi posisi suatu pengetahuan atau ilmu itu bisa saja masih benar atau selalu benar di semua kondisi, atau sudah ada yang menentang, atau sudah absolut, artinya sudah ditinggalkan. Sehingga diperlukan dasar-dasar dalam mencari kebenaran dari ilmu pengetahuan. Karena manusia mempunyai sifat keraguan-raguan. Nah, epistemologi ilmu ini digunakan dalam menjawab keraguan-raguan manusia atas suatu statement atau hasil proses berpikir berupa pengetahuan. Kita masuk ke definisi epistemologi. Ini dari bahasa Yunani yang artinya pengetahuan atau ilmu pengetahuan, dan logos itu pengetahuan. Jadi epistemologi adalah ilmu pengetahuan tentang pengetahuan, atau ilmu yang mempelajari bagaimana proses pengetahuan terbentuk. Jadi nanti manusia akan dapat menyusun atau mengembangkan suatu pengetahuan yang digunakan untuk menjawab suatu masalah. Ini langkah setelah ontologi ilmu. Ontologi sudah dibahas di minggu yang lalu. Jadi ruang lingkup dari epistemologi ilmu ini menjawab dua pertanyaan dasar, yaitu sumber pengetahuan itu dari mana, hakikatnya apa, dan bagaimana cara mengembangkan ilmu atau pengetahuan yang tepat dan benar. Dan yang kedua adalah mengetahui apakah pengetahuan yang sudah diperoleh itu adalah pengetahuan yang benar secara hakiki ya. Nah, kita masuk ke sumber pengetahuan. Ada 5 sumber pengetahuan. Yang pertama adalah hasil empiris. Hasil empiris ini empirik ya, namanya induktif, ini menggunakan 5 indera. Hasil proses melihat, mendengar, meraba, mencium, dan merasakan. Jadi menggunakan empiris 5 indera. Dan yang kedua, sumber pengetahuan yang berikutnya adalah hasil proses berpikir. Ya, ini menggunakan akal atau rasio. Jadi ada rasionalisme. Jadi pengetahuan atau statement atau teori yang diperoleh dari hasil pemikiran logis, deduktif, dan hasil penalaran, ini disebut dengan hasil proses berpikir, merupakan sumber pengetahuan. Yang ketiga adalah otoritas, yaitu pengetahuan yang diterima oleh orang lain
yang berasal dari lembaga yang dianggap kompeten. Misalnya SMK ini menggunakan kurikulum yang sekarang kurikulum Merdeka. Apakah kurikulum Merdeka itu sudah benar dan tepat? Ya, kita diterima saja karena itu diberikan oleh otoritas. Otoritas itu adalah hasil dari produk politik. Yang keempat adalah intuisi. Pengetahuan yang muncul secara spontan di dalam otak manusia tanpa ada proses yang dapat dijelaskan. Ini intuisi. Nah, intuisi ini dalam level-level tertentu ini menjadi benar, ya. Tapi dalam level yang tertentu yang lain itu juga salah. Jadi bisa saja ahli di bidang instrumen, ya, ahli di bidang instrumen itu dapat hanya melihat instrumennya saja, itu dapat memutuskan bahwa instrumen yang dibaca ini instrumen yang tidak benar. Dari mana taunya? Karena beliau ini mempunyai pengalaman sehingga langsung bisa terlihat ada indikator yang muncul. Kalau indikator nanti muncul berarti instrumennya tidak benar. Atau kalau kepala montir itu, ya, jadi begitu ada mobil masuk ke bengkel, kepala montir itu hanya dengan mendengarnya saja, wah ini yang rusak ini karburator, atau ini yang rusak ini CVT-nya, tanpa melihat, hanya mendengar. Jadi semacam intuisi. Yang kelima adalah wahyu. Wahyu ini yang pengetahuan yang diberikan the messenger of God. Jadi ini biasanya diterima secara absolut. Tidak ada yang berani melawannya. Nah, yang keenam, tradisi, ini pengetahuan yang diwariskan. Bisa DNA atau praktik di masyarakat, ya. Itu sumber pengetahuan, ada 6. Nah, manakah yang benar? Nah, ini. Jadi sumber pengetahuan mana yang benar? Benar itu apa? Jangan sampai kita menunjuk suatu pengetahuan yang benar, tapi kita sendiri tidak tahu definisi benar itu apa. Dan kalau sudah tahu benar itu apa, setelah itu bagaimana cara menguji suatu kebenaran dari suatu pengetahuan atau teori. Nah, sebelum masuk ke mengujinya, kita harus mempelajari 4 teori kebenaran. Ada 4 teori kebenaran. Yang pertama teori koherensi, koheren. Koheren itu nanti kita bahas, ya. Yang kedua adalah teori korespondensi, berkoresponden. Yang ketiga teori pragmatis, dan keempat ini kebenaran yang sesat adalah teori kebenaran kesepakatan atau konsensus. Kita belajar yang pertama dulu, teori koherensi. Jadi pernyataan atau teori, suatu teori dianggap benar jika pernyataan dan kesimpulan tersebut konsisten dengan pernyataan-pernyataan dan kesimpulan sebelumnya yang telah terbukti benar secara ilmiah. Ini menggunakan logika deduktif. Jadi kalau teman-teman mau meneliti, itu bab 2, itu mencari teori yang relevan, nanti disimpulkan secara deduktif. Ya, contohnya untuk yang teori koheren itu, ini kebenaran yang sesuai dengan pernyataan sebelumnya yang telah mempunyai kebenaran. Contohnya, ya, semua dosen punya NIDN. Ini premisnya benar, karena ada peraturannya. Ya. Sunarlan adalah dosen Akademi Angkatan Langit Surabaya, sehingga punya NIDN. Nah, ini nomor 2 itu suatu simpulan yang benar karena mengacu ke statement 1 yang benar, sudah benar. Statement 1 itu sudah benar. Jadi kalau ada orang dosen punya NIDN, pasti dia dosen. Tetapi jika ada dosen yang tidak memiliki NIDN, ini pasti bukan dosen.
karena mengacu ke statement utama. Nah, ini akan menjadi salah kalau statement yang pertama sebagai rujukan salah ya. Nah, sekarang teori korespondensi, suatu pernyataan disebut benar jika materi pengetahuan di dalam pernyataan tersebut berkorespondensi dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Jadi ini empiris ya, hanya berlaku pada objek empiris. Ini menggunakan kesimpulan logika induktif. Misalnya, semua pisau yang terbuat dari besi akan memuai jika dipanaskan. Ya, jadi kalau ada pisau, selama pisau itu dibuat materialnya dari besi, itu pasti akan memuai jika dipanaskan. Nah, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Ini benar pada tahun sampai tahun 2025. Tapi akan salah saat ibu kota Jakarta bukan ibu kota Indonesia bukan Jakarta. Lilis Suryani adalah penyanyi asli lagu Genjer-Genjer. Ya, karena memang beliau yang menyanyikan. PBL adalah salah satu contoh strategi pembelajaran siswa aktif. Ini benar karena yang bilang benar sudah tahu bahwa memang PBL itu adalah salah satu contoh strategi yang bersifat student center. Nah, suatu pernyataan disebut benar jika memenuhi teori koherensi dan juga teori korespondensi. Jadi cara berpikir ilmiah ini akan menghasilkan suatu pernyataan yang memenuhi teori koherensi dan juga teori korespondensi. Jadi kalau penalaran ilmiah, berpikir secara ilmiah itu harus menggabungkan penarikan simpulan berdasarkan teori koherensi atau logika deduktif dan kemudian dibuktikan dengan teori korespondensi atau logika induktif. Bab 2 itu koheren. Anda mencari bab 2 dari tesis nanti atau skripsi, itu Anda mencari teori-teori yang koheren. Disimpulkan dan kemudian diuji empiris menggunakan logika induktif atau menggunakan teori korespondensi. Jadi cara berpikir ilmiah ini adalah penarikan simpulan hasil kegiatan penalaran berdasarkan logika deduktif atau teori koherensi, kebenarannya teori koherensi, dan yang disusul dengan logika induktif atau teori korespondensi. Nah, jadi disebut benar itu memenuhi teori koherensi, deduktif, dan memenuhi korespondensi atau induktif. Nah, yang ketiga ini teori pragmatis. Suatu pernyataan disebut benar jika pernyataan tersebut dapat memberi manfaat atau kegunaan. Jadi kalau tidak ada manfaatnya ya tidak benar. Nah, ini tidak menggunakan logika deduktif dan induktif. Jadi kebenarannya itu hanya diukur apakah ada manfaatnya. Gitu ya. Jika ada manfaatnya atau konsekuensi logisnya baik bagi kehidupan kemaslahatan umat, maka dianggap benar. Sehingga di bab 1 skripsi, tesis, disertasi itu ada manfaat penelitian. Walaupun tidak ditanya dalam ujian, tapi harus ada manfaatnya supaya dapat disebut benar. Nah, seperti ini ya. Strategi pembelajaran NHT di kelas 10 AP2 digunakan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik di materi X akan mempunyai kebenaran pragmatis sebagai fasilitator di kelas tersebut. Kenapa benar ya? Karena ya, fasilitatornya hanya tahu itu. Ya. Nah, ini yang paling sesat ya. Teori konsensus. Jadi suatu pernyataan dikatakan benar jika dihasilkan dari suatu konsensus kesepakatan bersama dengan syarat-syarat tertentu. Ini tidak menggunakan metode penarikan kesimpulan logika deduktif atau induktif. Nah, produk dari politik ini adalah kesepakatan. Ya, kesepakatan. Jadi kesepakatan tidak menggunakan logika deduktif dan induktif. Jadi kebenarannya jauh, ya, jauh dari benar. Misalnya, jadi pada saat wisuda itu ada semacam perlombaan bahwa
ada wisudawan terbaik itu jatuh di fakultas X dengan IPK sekian. Nah, sehingga dekanat setelah mengikuti acara wisuda itu mengumpulkan korprodinya, terus sepakat. Kira-kira 4 tahun lagi mana nih supaya fakultas teknik itu yang disebut mempunyai wisudawan terbaik dengan nilai 4, IP 4, maka dipilihlah mahasiswa supaya 4 tahun lagi itu dapat dibacakan. Jadi kesepakatannya ternyata Rumi Asgar ini sebagai mahasiswa lulusan terbaik di 4 tahun yang akan datang. Itu seperti itu ya analoginya. Semua pengendara kendaraan bermotor barengan jalan santai saat traffic light itu menyala merah. Ini kesepakatan. Ini jauh dari benar ya. Jauh dari benar. Nah, sekarang manfaat teori kebenaran ya mendapatkan pengetahuan atau jawaban yang benar. Nah, sekarang bagaimana memvalidasi suatu pernyataan atau apakah mempunyai kebenaran atau tidak. Ya. Jadi kebenaran yang mana yang dipakai ya hanya 2, teori koherensi dan teori korespondensi. Hindari penggunaan teori pragmatis atau konsensus. Walaupun sering dipakai ya, sering dipakai. Semacam sumber pengetahuan intuisi itu sering dipakai ya. Paling tidak pakai teori pragmatis masih dapat dipakai karena nanti ada aksiologi ilmu ya. Jadi cara menyusun pengetahuan jika ada pesawat ember air itu jatuh, apakah benar karena pilot error, maka jika memang benar, maka pelatihan perlu diberikan. Nah, bagaimana cara mengetahui seperti itu? Ya? Ini jawab dengan menggunakan epistemologi. Jadi cara menyusun pengetahuan yang benar itu pertama manusia ini harus membuat istilah pemodelan. Buat istilah pemodelan. Dari pemodelan itu baru kita bisa lakukan analisis. Karena fenomena alam ini sulit diramal peluangnya. Sehingga ada model fenomena alam. Biasanya model-model tersebut diberi nama perempuan. Setelah pemodelan, barulah berkembang berdasarkan metode empiris menggunakan metode trial and error. Ya. Trial and error. Jadi penafsirannya bisa secara rasional dan sebagai metafisika. Jadi jembatan antara penjelasan teoritik ya rasional dan pembuktian secara empiris ini namanya metode eksperimen. Jadi metode eksperimen ini ya sifatnya empirik ya, mendapatkan pengetahuan praktis, teknik yang dipakai mencoba langsung, tidak membicara yang sistematis, teori yang dipakai adalah teori kebenaran pragmatis. Hasil pengetahuannya bersifat empiris. Nah, gabungan antara pengetahuan dari hasil proses berpikir dan metode eksperimen ini adalah metode ilmiah, menghasilkan pengetahuan yang mempunyai kebenaran. Jadi metode ilmiah ini pertama ada prosedur, ya ada prosedur. Yang kedua ada langkah-langkah yang sistematis. Dan sisanya adalah metodologi. Jadi ada 3 kata kunci metode ilmiah. Yang pertama, ini masih mengacu ke tatap muka kedua, disebut metode ilmiah. Kalau yang pertama, rasional. Jadi langkah-langkahnya rasional dan sistematis, terlihat jelas. Dan empiris, diulang hasilnya sama. Jadi apakah bisa membuat teh manis panas ya masuk akal, sistematis, langkah-langkahnya jelas ya, tidak bisa dibalik. Tapi kalau Anda belum mencoba sendiri berarti metodenya belum ilmiah. Jadi empiris itu harus dilakukan sendiri. Jadi disebut metode ilmiah itu kalau rasional, sistematis dan empiris gitu. Nah, ini adalah blok diagram dari suatu
penelitian atau ilmiah untuk mendapatkan pengetahuan baru. Pertama, ini kita harus merumuskan masalah ya. Dan di sini nanti ada kasanah pengetahuan ilmiah. Kasanah pengetahuan ilmiah ini artinya kumpulan pengetahuan, teori, metode-metode yang sudah terbukti benar secara ilmiah. Nah, jadi kalau ada masalah nanti kita harus menyusun kerangka berpikir dari teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan yang sudah ada di kasanah pengetahuan ilmiah yang mempunyai sifat koheren yang sama. Kita menyusun kerangka berpikir. Ya. Jadi kita deduksikan, disimpulkan dari sekian teori dan sekian hasil penelitian relevan yang koheren, yang sama, kita deduksikan untuk membuat kerangka berpikir. Dari kerangka berpikir ini kita akan menghasilkan jawaban sementara dari rumusan masalah, dari masalah, tapi mengacu ke teori, namanya hipotesis. Nah, sampai di sini, ini sudah namanya deduktif. Nah, untuk membuktikan bahwa hipotesis kita ini benar, perlu adanya uji coba secara empiris. Ya, ini empiris. Nah, hasil uji coba hipotesis itu ada dua. Diterima, kalau diterima berarti hipotesis kita sudah terbukti menyelesaikan masalah, dan karena metodenya ilmiah, maka hipotesis ini menjadi pengetahuan ilmiah atau teori ilmiah yang memperkaya kasanah pengetahuan ilmiah. Tapi jika hasil pengujiannya tidak ditolak, jadi hipotesisnya tidak menjawab masalah, maka ini dikembalikan lagi, jangan-jangan kerangka berpikirnya tidak disusun menggunakan teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan. Sehingga penelitian kuantitatif itu ujung-ujungnya selalu diterima kalau teman-teman ini menggunakan teori-teori dan hasil penelitian yang sangat banyak. Semakin banyak yang koheren, ini dapat dideduksikan jadi kerangka berpikir, nanti hipotesisnya akan semakin baik. Nah, ini adalah cara ilmiah untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Nah, sekarang ini contoh sub dari metode ilmiah ya. Ini komponennya. Nah, sekarang seperti ini. Dari seperti itu misalnya ada pesawat Lion Air jatuh ya. Induktifnya kalau induktif kan kita harus tahu, bertanya kepada yang mengikuti di dalam, ada nggak penumpang yang selamat. Kalau penumpang selamat ditanya juga tidak tahu, ya berarti harus pilotnya. Pilotnya juga tidak tahu, pramugari. Jadi artinya kita harus pakai mesin waktu untuk ikut di dalam pesawat yang jatuh, supaya kita bisa mengikuti secara empiris gitu. Kalau tidak bisa mengikuti secara empiris, berarti kita tinggal satu menggunakan deduktif. Deduktif ini masih bersifat peluang ya. Jadi kita mengumpulkan data flight data recorder, cockpit voice recorder, radar ATC, kita lihat logbook pesawatnya, produsennya, apakah ada yang cacat, pilotnya, apakah sebelum mengudara itu minum minuman yang ada alkoholnya. Terus posisi hidung, dua ujung sayap sama ekor di TKP itu kumpul atau menyebar. Kalau kumpul berarti jatuhnya utuh. Jadi kalau menyebar berarti meledak di atas. Kondisi engine lah. Akhirnya ada konklusi akhir mengacu ke data-data di atas. Ini disampaikan oleh KNKT. Hasilnya bersifat peluang. Nah, akhirnya muncullah ilmu forensik aviasi. Jadi kebenaran suatu pesawat jatuh itu yang benar seperti apa? Ya sebetulnya tanya yang tahu, yang sudah meninggal. Tapi kalau tidak ya deduktif, sifatnya masih peluang. Nah, seperti menentukan usia mumi Raja Ek ini, ya bagaimana caranya? Ya induktif, ya tanya muminya. Ya. Tanya muminya apakah Anda itu siapa, kapan meninggalnya gitu. Tapi kalau nggak bisa bertanya ke muminya, ya kita menggunakan cara deduktif, ya berpeluang. Jadi kita ambil tulangnya, dari tulang itu akan
terlihat unsur karbon 14 ya. Jadi pada saat karbon itu menyentuh udara, oksigen, di situ akan ada peluruhan karbon 14 ya. Jadi ada rumusnya. Jadi seperti ini nanti bisa terlihat ya. Jadi namanya ilmu radiokarbon dating. Itu cara mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan seterusnya. Itu ya. Jadi apakah nanti malam jam 7 kampus UND hujan? Induktif ya gampang, tunggu aja. Deduktif ya bersifat peluang. Tapi ilmunya nanti ada namanya meteorologi dan geofisika. Sifatnya masih peluang. Kebenarannya ya empirik ya. Empirik ya harus ditunggu gitu ya. Nah, contoh yang keenam kita ada kumpul-kumpul ahli, terus habis setelah kumpul-kumpul itu ada acara makan sambil melihat sapi yang sedang makan kira-kira 50 meter dari tempat lokasi makan. Mereka diskusi kira-kira sapi ini usia berapa. Ya induktif ya langsung tanya ke sapinya. Mangap, disuruh mangap, nanti kelihatan giginya, oh gigi segini usianya sekian. Nah, deduktifnya ya mengumpulkan data pakai teori yang koheren. Setelah itu kita menyimpulkan, nah teori-teori itu jadi kumpulan ilmu hewan. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah apakah pengetahuan yang sudah kita peroleh ini sudah benar? Nanti untuk memeriksa kebenaran suatu pengetahuan atau teori, kita bisa menggunakan beberapa cara. Cara pertama adalah kalau menurut bukunya Prof. Yuyun itu yang cara menggunakan teori kebenaran korespondensi, bisa menggunakan dan koherensi, pragmatis, uji empirik, atau menggunakan teorinya Karl Popper, falsifikasi. Misalnya seperti ini. Suatu pengetahuan ini menggunakan teori kebenaran korespondensi ya. Jadi suatu pengetahuan benar jika sesuai dengan fakta gitu ya. Misalnya project based learning dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Ya bagaimana caranya untuk memastikan bahwa statement PJBL ini dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik ya kita mengadakan eksperimen jika rata-rata keterampilan berpikir kritis peserta didik yang meningkat setelah perlakuan PJBL ya berarti pernyataan tersebut benar, itu korespondensi. Kalau koheren ya suatu pernyataan benar jika konsisten dengan pengetahuan lain yang sudah dianggap benar. Misalnya suatu hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa PJBL dapat meningkatkan disposisi, ini sikap ya, berpikir kritis peserta didik SMK. Nah, apakah benar teori tersebut? Ya, hasil penelitian tersebut benar karena sudah ada teori yang menyatakan bahwa PJBL dapat mengembangkan disposisi berpikir kritis dan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Jadi secara koherensi, teori suatu hasil penelitian memberikan kesimpulan seperti ini itu dianggap benar karena memenuhi kebenaran koherensi. Kalau pragmatis ini mempunyai manfaat. Jadi kalau project based learning dapat meningkatkan hasil belajar, ya kita dapat membuktikan kebenarannya karena hasil belajarnya sudah meningkat. Nah, uji empiris ini diuji ya. Suatu pengetahuan diuji dengan data, bukti nyata, atau empiris pengujian pengujinya. Jadi kalau ada suatu klaim bahwa suatu kurikulum SMK telah sesuai dengan kebutuhan industri, ini menguji kebenaran dengan diuji dengan cara tracer study. Jadi kita survei HRD dan kita menganalisis data-data penyerapan kerja yang dilakukan oleh unit alumni UMJ. Nah ini yang terakhir, falsifikasi suatu pernyataan atau pengetahuan atau teori dianggap ilmiah jika dapat diuji. Dan
mempunyai potensi dibantah. Jadi kalau ada suatu pengetahuan yang tidak dapat diuji, ya maka dia tidak masuk anggota himpunan pengetahuan ilmiah karena tidak dapat diuji. Nah, nanti mahasiswa, teman-teman mahasiswa ini wajib membuat penelitian ilmiah, namanya tesis. Jika dapat dipertahankan di ujian tesis, maka pantas mendapatkan gelar magister pendidikan. Artinya apa? Sudah terbukti Anda secara empiris mencari jawaban. Jadi maksudnya sudah membuktikan pengetahuan, suatu pengetahuan sudah Anda buktikan, dan juga sudah membuktikan bahwa pengetahuan tersebut dapat diimplementasikan. Dan implementasinya itu sudah mempunyai koherensi. Jadi sekarang misalnya ada suatu teori yang bilang kurikulum SMK yang link and match ya, teori link and match ini benar apa tidak sih? Teori link and match ya. Ada suatu kurikulum SMK yang terhubung dengan industri akan menghasilkan lulusan yang lebih mudah terserap kerja. Nah, ini pakai uji epistemologis, kita pakai korespondensi. Periksa semua data serapan lulusan. Jika angka penyerapan meningkat, maka statement tersebut benar. Atau pakai koherensi. Kita cek konsistensi dengan teori vokasional yang menekankan kesesuaian kompetensi dengan dunia kerja. Pragmatis, ya, apakah lulusan yang cepat bekerja ini mempunyai kompeten? Ini menggunakan pragmatis. Dan seterusnya ada teori teaching factory atau TEFA. Apakah teori TEFA itu benar? Jadi model teaching factory meningkatkan employability skill siswa. Kita mengujinya dengan menggunakan empiris. Lakukan penelitian eksperimen, kita melakukan observasi, nilai keterampilan siswa yang mengikuti TEFA ini lebih tinggi dari pembelajaran konvensional. Ya kalau benar berarti teori teaching TEFA itu benar. Koherensi ini selaras dengan teori experimental learning. Pragmatis, industri puas dengan kualitas lulusan. Jadi yang bekerja di industri itu menghasilkan kinerja yang lebih baik dibanding yang peserta didik yang lulusan dari SMK yang tidak ada TEFA-nya. Dan ini ada beberapa contoh-contoh ya, mungkin dapat dibaca sendiri. Demikian, Prof. Mohon pencerahan dari Prof. Ivan. Baik. Terima kasih Pak Wisnu. Para mahasiswa sekalian, maaf. Tadi sudah disampaikan berkaitan dengan dasar-dasar di dalam mencari kebenaran pengetahuan. Ya. Ada pendekatan deduktif, ada pendekatan induktif ya. Itu yang dua yang yang digunakan ya, di dalam rangka untuk penelitian. Nah, tadi sudah banyak contoh yang disampaikan oleh Pak Wisnu ini terkait dengan bagaimana kita mencari kebenaran satu teori ya. Memang di akhir-akhir tadi dikatakan bahwa kaitan dengan PTK, pendidikan teknologi dan kejuruan atau pendidikan vokasi tadi, ini banyak bermunculan pendekatan belajar ya, atau strategi belajar. Tadi Pak Wisnu menariknya kepada satu teori, ya, misalnya link and match. Ya. Link and match itu adalah pendekatan di dalam proses pendidikan vokasi, karena kalau pendidikan vokasi atau pendidikan teknologi dan kejuruan
itu ada 3 unsur yang penting. Yang pertama adalah sekolah itu sendiri, lalu kemudian yang kedua adalah pemerintah sebagai pembuat regulasi, dan yang ketiga itu adalah industri. Nah, jadi kalau kita bisa melihat link antara apa yang dilakukan sekolah dan yang dikerjakan oleh industri, itu kita akan mencoba menemukan ya, kaitannya atau benang merahnya yang disebut dengan link and match seperti apa. Nah, ini di dalam tampilan Pak Wisnu tadi sudah disampaikan bahwa kalau kita uji secara melalui korespondensi, itu bisa dilihat dari keterserapan lulusan, ya, keterserapan lulusan SMK, dan kemudian seberapa banyak yang terserap di industri. Walaupun kita tahu variabelnya akan sangat banyak sekali, ya. Tetapi kita mencoba untuk berpikir secara rasional, ya, bahwa apakah memang ada unsur-unsur terkait antara apa yang dilakukan oleh pendekatan atau strategi link and match sekolah itu yang dipayungi oleh regulasi pemerintah, ya, untuk bisa kemudian meningkatkan keterserapan, ya. Jadi regulasi yang dibuat pemerintah itu misalnya bahwa apa yang disebut dengan kalau dulu program studi, ya, kita sebut saja program studi, itu berkaitan dengan apa yang diperlukan oleh industri atau tidak. Maaf, ini ada kok. Okay. Jadi dalam kaitan itu apakah kita bisa melihat, ya, apakah memang keterserapan itu setelah adanya kebijakan, ya. Orang sering menyebutnya kebijakan ini antara sekolah sebagai penyedia tenaga kerja dengan keterserapan mereka di lapangan kerja. Nah, dari situlah kemudian kita bisa melihat orang suka membuat presentasi, ya, presentasi. Kalau link and match ini memang menemukan kebenaran di dalam rangka untuk mengaitkan antara pendidikan dengan keterserapan, antara industri, maka tingkat keterserapan harusnya tinggi. Tingkat keterserapan harusnya tinggi. Nah, dalam fakta kita bisa melihat misalnya data statistik BPS, ya, dari tahun ke tahun lulusan SMK yang terserap di industri itu relatif ya rendah dibandingkan dengan yang lain. Dari mana? Coba kita bisa melihat angka tingkat pengangguran, ya, tingkat pengangguran lulusan SMK. Walaupun ini mungkin masih sangat masih perlu ada penjelasan lebih lanjut, ya, tetapi secara statistik kita bisa melihat angka pengangguran di SMK itu dari tahun ke tahun itu relatif tinggi dibandingkan dengan yang lulusan lain, SMA misalnya, ya, atau diploma misalnya. Itu sekitar berkisar antara 11%. Itu maknanya apa? Apakah ini berarti teori, kalau yang disebut Pak Wisnu itu teori link and match ini tidak menemui kebenarannya, ya, karena teori ini mengatakan kalau seandainya program konsentrasi keahlian yang ada di SMK itu sesuai,
ya, dengan industri yang ada di masyarakat, ya, itu seharusnya ini meningkatkan keterserapan, ya, meningkatkan keterserapan. Namun faktanya adalah bahwa kita menemukan angka yang relatif masih tinggi, ya, pada lulusan SMK itu. Nah, jadi artinya kita akan bisa menguji secara dalam, ya, terkait dengan di mana ada hal yang perlu ditelusuri lebih jauh, ya, dari pendekatan yang dilakukan pada link and match ini, ya. Sehingga dengan begitu maka kita akan bisa menemukan nanti potensi-potensi yang mungkin terjadi atau yang mungkin tidak maksud saya tidak standar, ya. Contoh misalnya tadi kita melihat kurikulumnya, ya. Kemudian kita melihat persiapan sarana prasarananya, kita melihat potensi kemampuan guru-gurunya di dalam rangka menyampaikan materi. Kita lihat proses prakteknya, ya. Dan yang lebih penting lagi adalah juga kita bisa melihat bagaimana sekolah menengah kejuruan itu menerima siswanya dengan standar seperti apa, ya. Itu yang kemudian perlu kita gali lebih jauh. Seandainya semua sudah memenuhi standar-standar yang ada, tetapi tingkat keterserapannya itu masih relatif rendah, nah barangkali di situ ada hal lain. Contoh misalnya, kalau industri itu ternyata sekarang itu tidak membuka lagi, ya, konsentrasi keahlian karena sudah jenuh. Contoh yang paling kentara itu adalah prodi TIK, ya, Teknik Informatika dan Komputer, ya. Begitu masif banyaknya jumlah lulusan yang ada, ya, sehingga industri kan punya keterbatasan di dalam menyerap. Jadi perlu nanti ditelusuri lagi terkait dengan hal-hal yang memang menyebabkan terjadinya ketidakterserapan itu dengan baik. Jadi artinya teori korespondensi ini mengatakan atau kalau itu dilakukan dengan sesuai dengan standar-standar yang ada, misalnya, lalu kemudian tingkat keterserapannya tinggi, ya kan? Sehingga ini ada korespondensi antara apa yang disiapkan oleh sekolah, lembaga pendidikan terhadap keterserapan tadi. Tetapi dalam faktanya nanti kita akan bisa melihat banyak variabel-variabel lain yang yang perlu dikaji lebih jauh, ya. Nah, ini yang berkaitan dengan link enhancement ya tadi. Nah, kita dari koherensi ini tentunya sudah memberikan semacam regulasinya itu sudah memayungi, ya. Kita bisa melihat misalnya seperti kalau para mahasiswa itu membaca spektrum SMK yang ada saat ini, pemerintah berusaha untuk bisa memberikan semacam kebijakan agar apa yang ada di sekolah kejuruan itu sesuai dengan apa yang ada di lapangan atau di industri, ya. Itu dengan melalui apa? Melalui adanya perbaikan secara terus-menerus terkait dengan spektrum. Apa itu spektrum? Spektrum SMK itu adalah satu kebijakan terkait dengan pembukaan program dan konsentrasi keahlian, ya, yang dianggap itu relatif sudah jenuh, maka itu akan ditutup, dibuka yang baru. Makanya
beberapa tahun ini terus berubah, ya, berubah. Perubahan itu nanti juga bisa melihat para mahasiswa itu dari mulai spektrum 2013 yang lalu, kemudian spektrum 2008, sampai dengan spektrum terakhir adalah 2024. Nah, itu payung regulasinya itu mencoba mendekatkan antara apa yang ada di lapangan dengan apa yang ada di lembaga pendidikan. Inilah yang kemudian barangkali tadi dikatakan oleh Pak Wisnu, kalau nanti kita ingin meneliti terkait dengan misalnya tingkat keterserapan lulusan SMK di industri, itu kita mesti punya teori-teori yang relevan, ya, terkait dengan bagaimana untuk mendukung penelitian hasil-hasil lulusan pada tingkat keterserapan itu. Jadi korespondensi, koherensi, dan tentu kalau dalam hal ini pragmatis itu, ya, kita akan bisa melihat secara fakta di lapangan itu seperti apa kaitannya antara persiapan lembaga pendidikan yang memenuhi standar dengan tingkat keterserapan atau cepat atau tidaknya mereka diterima di industri. Itu yang pertama, ya, yang terkait dengan teori ini untuk bisa mendukung, ya, apakah ini nanti. Jadi pada intinya tadi bahwa kita pertama untuk bisa melihat, mengkaji atau meneliti itu menggunakan kaidah ilmiah yang tadi sudah disampaikan, rasional, ya, rasional. Cara berpikirnya rasional. Jadi kalau rasional itu tentu berpikir secara real bahwa sesuatu itu memang terjadi dan perlu perlu dilakukan penelitian, ya. Masuk akal, ya. Jadi ini, ya. Jadi kita tentu nanti memilih topik-topik penelitian itu terkait dengan kejuruan, terkait dengan vokasional itu yang sifatnya masuk akal. Seperti apa, ya? Ya, seperti apa sih masuk akal itu? Ya, kita bisa melihat, misalnya kita meneliti kurikulum, ya, yang sekarang ini kita sebut kurikulum merdeka, ya. Kemudian kita lihat relevansinya dengan kondisi real di lapangan, ya. Kalau misalnya kita melihat ada sesuatu yang nampaknya berubah, ya, kita akan melihat bahwa perubahan itu kan sesuatu yang keniscayaan, artinya sesuatu yang memang terjadi, ya. Dan ini kita akan meneliti. Ini termasuk apa yang kita sebut dengan rasional, ya. Artinya kita berpikir. Itu contoh yang barangkali terkait dengan kurikulum. Kalau misalnya kita ingin melihat berapa penerimaan lulus gaji atau penghargaan lulusan SMK di masyarakat atau di industri, itu tentu kita akan berpikir bahwa mereka punya rentang pendapatan tertentu, ya, terkait dengan posisi yang ada di lapangan kerja, ya. Kita melihat misalnya ada supervisor di sana, ada teknisi, ada pembantu teknisi. Kita akan melihat target-target yang akan dicapai oleh lulusan SMK. Nah, tentu kalau kita melihat bahwa lulusan SMK ini pada posisi manajer, posisi direktur, itu sesuatu yang tidak masuk akal, ya, tidak logis, gitu, ya. Itu cara berpikir barangkali seperti itu. Yang kedua, sistematis. Ada langkah-langkahnya, ya. Kita punya langkah dalam penelitian itu
pertama adalah apakah memang ada masalah. Ya. Jadi kita akan mencari mengidentifikasi masalah-masalah apa yang ada. Ini sistematikanya yang pertama kali untuk kita bisa melihat. Kemudian kalau kita lihat masalah ini, tentu kita juga harus mengkomparasi dengan penelitian sebelumnya, membandingkan. Apakah masalah ini sudah pernah diungkap, sudah pernah diangkat, dan sudah ditemukan penyelesaiannya atau solusinya, maka ini adalah satu bentuk upaya untuk bisa menjadikan topik penelitian kita itu punya posisi dalam pengertian bahwa tidak atau belum pernah ada penelitian sebelumnya yang sama. Ya. Jadi tidak berpretensi untuk melakukan replikasi ya, terhadap penelitian sebelumnya. Ya. Ini artinya hal yang pertama yang harus diperhatikan oleh para mahasiswa di dalam rangka untuk bisa mencermati apakah penelitian itu memang belum pernah atau tidak pernah dilakukan. Itu yang kemudian kita sebut dengan positioning. Jadi ada langkah pertama, identifikasi masalah. Ya. Kemudian dan seterusnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Wisnu, kalau cara berpikir kita deduktif itu. Langkah kedua, kemudian mengkaji teori-teori dan seterusnya. Ya, ini secara sistematis sampai kemudian kita menentukan metodologi atau metodenya. Ya, kalau metodologinya dari awal tadi sudah. Jadi metodenya kita tentukan. Ada orang beranggapan pendekatan deduktif itu atau penelitian yang kita sebut dengan kuantitatif, ya, kuantitatif. Jadi paradigmanya deduktif, pendekatannya adalah kuantitatif. Kemudian ada juga yang orang mengatakan pendekatan kualitatif dengan paradigmanya induktif. Jadi Pak Wisnu sudah mengatakan induktif itu melihat lapangan, ya, mencari tahu dari lapangan, tidak menduga, ya, tidak menduga-duga sebelumnya seperti deduktif. Nah, ada orang mengatakan pendekatan kuantitatif itu lebih hebat, lebih tinggi, lebih bagus dibandingkan dengan pendekatan kualitatif, ya, dengan paradigma deduktifnya itu tadi. Tapi sebenarnya itu tidak seperti itu. Tadi ada contoh Pak Wisnu mengatakan mumi, ya, mumi itu nggak bisa diteliti dengan pendekatan kuantitatif, ya. Kita akan melakukannya dengan pendekatan kualitatif, ya, untuk bisa menemukan. Tadi contohnya menarik itu Pak Wisnu dengan formula, ini dengan formula merumus mencari tahun. Mumi itu usianya berapa itu, ya. Ini adalah satu penelitian yang biasanya dilakukan oleh para arkeolog, ya, oleh para sejarah, ya, sejarawan untuk bisa memahami, mengetahui seberapa lama mumi itu berusia, ya, usianya berapa lama gitu. Nah, ini dicontohkan dengan induktif dan deduktif. Pada umumnya sejarah-sejarah yang yang dilakukan oleh para sejarawan itu mencari tahu itu, ya, itu menggunakan pendekatan induktif, ya, sebenarnya, ya, walaupun tidak menutup kemungkinan seperti yang dihitung, ya, berdasarkan unsur dan lain sebagainya. Tetapi dengan membandingkannya temuan-temuan terkini itu dengan temuan-temuan sebelumnya, ya,
maka itu akan bisa temukan seberapa lama mumi ini sudah berusia. Ya. Baik, yang terakhir adalah empiris. Ya. Ini penelitian-penelitian yang saat ini dilakukan itu memang berdasarkan pada secara rasional, sistematis dan empiris. Ini Pak Wisnu mengatakan ini sebagai kata kunci dalam metode ilmiah ini untuk mengatakan bahwa fakta informasi yang terjadi di lapangan itu adalah sesuatu yang memang secara real itu bisa mengatakan hal yang benar. Jadi dalam metode ilmiah ini intinya adalah kita ingin mencari kebenaran. Walaupun minggu lalu kita diskusi bahwa kebenaran hakiki itu ada di atas ya. Hak prerogatifnya di atas ya. Tuhan yang Maha Esa. Tetapi kita dalam kaitan ini ingin mencari kebenaran dalam konteks ilmiah. Ya. Nah, kaitan dengan topik kali ini, epistemologi ilmu itu adalah satu metode, satu cara untuk bisa menggali temuan yang benar, ya, yang benar. Jadi artinya epistemologi ilmu itulah bagaimana strategi, cara, metode atau kalau kita menyebutnya teknik misalnya ya untuk mencari kebenaran. Sehingga bisa jadi nanti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma deduktifnya, bisa juga penelitian itu dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan paradigma induktifnya. Jadi bergantung daripada satu tujuan penelitian yang akan dilakukan. Ya, saya kira itu tambahan dari saya, para mahasiswa sekalian. Nah, barangkali kita membuka tanya jawab ya untuk bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait dengan yang disampaikan Pak Wisnu tadi, epistemologi ilmu pengetahuan. Silakan. Silakan teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Mbak Laras mau bertanya? Suaranya nggak ada ya? Atau belum terdengar? Mungkin Mbak Desi Loren. Silakan. Yang lain? Mas Rizky, biasanya Mas Rizky punya banyak pertanyaan ini. Mbak Yuanita, silakan. Silakan. Mungkin perlu saya tambahkan analogi Prof sehingga mereka bisa mendekati ya. Izin Prof. Kalau Jadi, sekarang dibalik saja Pak Wisnu ya, ditanyakan kira-kira dari iya. pemahaman tadi itu kalau ada mahasiswa ingin melakukan penelitian dengan pendekatan eksperimen, ya,
bukan dengan metode eksperimen, ya dengan metode eksperimen itu kita sebenarnya sedang melakukan sedang melaksanakan kajian ilmiah untuk mendapatkan pengetahuan, untuk mendapatkan kebenaran. Sebenarnya kita sedang menggunakan teori apa ya? Teori yang digunakannya, sehingga bisa nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Silakan. Saya, Prof. Sambil menunggu pertanyaan dari para Oke. mahasiswa. Jadi teman-teman untuk memberikan analogi ya, teman-teman pernah tahu cabai ya? Tahu cabai rawit ya. Oke. Teori konsep-konsep tentang tumbuhan bilang bahwa cabai itu mempunyai unsur kimia tertentu sehingga kalau masuk ke Silakan. sebentar sudah terdengar, Prof, ini sudah on. Sehingga kalau makan cabai itu pasti secara teori dan hasil-hasil empiris orang itu akan kita merasakan pedas ya, teman-teman ya. Jadi kalau makan cabai keriting, cabai rawit 20 dimakan langsung itu pasti pedas, itu rasional. Karena apa? Karena sistematikanya itu kalau kita makan cabai itu nanti unsur-unsur kimia di dalam cabai, di dalam biji itu akan terurai, itu akan nanti bereaksi dengan lidah dan seterusnya. Tapi karena teman-teman belum pernah mencoba sendiri, berarti itu masih konsep ya teman-teman ya. Itu belum ilmiah. Jadi kalau ada cabai itu pedas, kalau dimakan pedas itu baru konsep berpikir. Itu namanya deduktif. Supaya menjadi ilmiah, Anda harus induktif, Anda harus coba sendiri. Begitu makan cabai, ya mencret-mencret, nah itu baru ilmiah. Gitu. Disebut ilmiah kalau Anda setelah mengalami sendiri. Gitu. Jadi orang yang bunuh diri itu secara empiris telah membuktikan teori bahwa jatuh dari ketinggian tertentu itu mati. Nah kalau beberapa orang sisanya itu tidak mau karena saya tidak mau menguji, tapi saya percaya hanya sampai deduktif. Tapi itu tidak ilmiah karena kita belum menguji gitu. Makanya empirik itu paling utama. Jadi kalau ada mumi umurnya berapa, ya dibawa ke Guntur, ya di Guntur itu akan dikasih treatment oleh tentara-tentara sehingga muminya ngaku, gitu ya, ngaku saya namanya ini, saya hidup di periode ini, matinya tahun sekian, yang umur sekian, itu yang paling valid, yang ngomong bukan muminya tapi keluarganya, gitu ya. Tapi kalau pakai deduktif, namanya kuantitatif, itu sifatnya peluang, teman-teman ya. Peluang, hanya dipakai peluang. Statistik atau ada peluang statistik. Jadi kalau ada teori yang menyampaikan bahwa strategi pembelajaran, kurikulum, atau teori-teori bilang bahwa akan begini, itu selama teman-teman belum secara empirik melakukan sendiri, membuktikan sendiri, dan hasilnya sama, itu masih dalam deduktif ya. Belum dibuktikan secara empiris, itu belum ilmiah gitu. Sehingga kegiatan S1, mahasiswa S1, S2, dan S3 itu selalu membuktikan teori. Nah, nanti hati-hati kalau Anda membuat tesis, teori yang dibuktikan apa, Anda bingung. Nah, jadi nanti Anda juga akan kebingungan. Misalnya pada saat mengembangkan suatu media pembelajaran, apa yang mau dibuktikan teorinya? Ya, model pengembangan produk. Ya, itu saja yang dibuktikan. Ternyata model pengembangan produk menggunakan misalnya Hanafin and Pack misalnya, atau pakai ADI, 4D, itu masih benar dapat digunakan untuk mengembangkan media pembelajaran.
Itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Pertanyaan yang dalam hati, yang sifatnya ragu-ragu, dapat ditanyakan. Bukti kalau ada interaksi ya Prof ya. Interaksi itu ada pertanyaan. Baik, mungkin coba Silakan Mas izin Rizky. Prof Ivan sama Wisnu. Izin bertanya Pak, itu berarti kita ini tidak dianjurkan ya Pak tentang menggunakan teori konsensus itu Pak. Tapi kenapa teori konsensus itu digunakan gitu Pak di apa namanya tadi Bapak pernah tadi sampaikan itu hasil kesepakatan, berarti selama ini apa namanya kebijakan-kebijakan politik itu dari teori-teori yang sebenarnya dari segi akademis tidak dianjurkan Pak, apa bagaimana Pak? Seperti itu apa memang kita juga sebagai peneliti nanti memang tidak dianjurkan menggunakan teori konsensus itu atau teori kesepakatan, berarti kan ada pernyataan satu komunitas yang sama gitu kan Pak ya. Itu yang saya tangkap sih Pak tadi. Terima kasih Pak Wisnu sama Prof Ivan. Monggo Prof, atau saya dulu Prof? Ya, silakan Pak Wisnu. Terima kasih Prof, terima kasih Mas Rizky. Ya, Prof. Jadi disebut teori atau teori kesepakatan itu teori yang dihasilkan dari kumpulan orang yang mempunyai level tertinggi di misalnya di hasil rancangan undang-undang yang dibahas di DPR MPR itu setelah dibahas menjadi undang-undang. Nah, undang-undang itu menjadi hasil produk politik. Itu ya, hasil produk politik. Nah, kita lihat dulu hasil produk politik itu ada beberapa pembimbing ya atau promotor yang kalau bisa undang-undang ya. Undang-undang itu sebenarnya paling tinggi karena disepakati oleh wakil rakyat dibandingkan dengan pergub ya. Kalau pergub itu peraturan gubernur itu pribadi gubernur ya. Permen itu peraturan menteri secara pribadi ya. Jadi kalau yang lebih tinggi itu adalah undang-undang hasil dari level MPR atau DPRD tingkat 1, 2 ya. Tetapi kita lihat juga ada beberapa yang tidak menyarankan untuk tidak menggunakan undang-undang hasil kesepakatan dari politik. Tapi kita juga melihat dulu proses pembuatan undang-undang tersebut. Kalau proses pembuatan undang-undang tersebut telah melibatkan ya stakeholder yang memang rasional ya dari akademisi dan lain-lain dan juga ada rasional akademiknya, maka undang-undang itu dapat digunakan walaupun itu produk kesepakatan politik gitu ya. Nah, kesepakatan itu memang ya jauh dari deduktif dan induktif ya gitu ya. Tapi ada juga kesepakatan yang mengacu ke hasil deduktif dan juga hasil induktif, sehingga kalau kita tahu bahwa undang-undang itu memerlukan waktu yang lama. Kinerja DPR itu adalah dalam kurun waktu mereka menjadi anggota DPR itu berapa undang-undang yang dapat mereka hasilkan. Dan undang-undang itu biasanya kan efektif setelah 2 tahun. Jadi kalau terbit tahun Januari 2025 itu baru efektif Januari 2027 gitu. Monggo Prof pencerahannya Prof. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Tadi sudah disampaikan bahwa kalau konsensus itu tidak menggunakan paradigma deduktif maupun induktif. Artinya ini adalah kesepakatan dan lebih
repotnya lagi itu adalah untuk juga kepentingan tertentu, karena kalau kasus-kasus politik itu kita tentu banyaklah belajar ya selama beberapa tahun terakhir ini, perubahan-perubahan berdasarkan konsensus yang akhirnya sudah disepakati menjadi produk hukum ya. Padahal itu sebenarnya tidak juga konsensus ya. Ini kan juga menjadi sesuatu yang tidak sustain, artinya tidak berkelanjutan karena merupakan kesepakatan. Nah, kalau kemudian sekarang ini kita sepakati, ya kita lihat saja misalnya terkait dengan lulusan terbaik tadi yang dicontohkan oleh Pak Wisnu ya, lulusan terbaik itu ya. Tahun depan itu akan berubah, bisa jadi. Ya, artinya tidak sustain, tidak ajak gitu ya, tidak ajak. Ya. Kalau hasil kesimpulan itu berdasarkan teori-teori yang sudah apa istilahnya teruji seperti dengan paradigma deduktif tadi dan induktif tadi ya, lalu pendekatannya juga kita lihat ada metodenya yang tertentu yang digunakan, itu sudah jelas dan itu punya waktu yang relatif lama ya. Teori-teori itu menghasilkan sesuatu yang sifatnya relatif lama, sustain. Jadi memang apa namanya teori konsensus itu tidak digunakan ya, karena di dalam kajian-kajian ilmiah ya, kesepakatan itu hanya diperoleh pada saat kita apa namanya ingin menentukan sesuatu yang sifatnya apa istilahnya sifatnya itu tidak lama ya, tidak lama. Jadi maksudnya tidak berkelanjutan. Nah, mungkin sebagai satu apa namanya contoh sederhana misalnya persyaratan untuk jadi seorang pemimpin ya, apakah itu pemimpin negara ataukah itu pemimpin di provinsi ataupun di mana pemimpin ya, jangan jauh-jauh barangkali di RT ya. Nah, itu konsensus ya. Jadi artinya mungkin pada pemilihan ini kita ingin kesepakatan kita menyepakati bahwa usia ketua RT itu harus minimal 40 tahun misalnya. Tapi kemudian pada pemilihan berikutnya kita sepakati usianya turun jadi 35 tahun misalnya. Itu. Jadi itu kan konsensus ya. Itu kepentingannya apa? Sangat situasional, sangat apa namanya dekat dengan kepentingan. Makanya itu tidak dikatakan sebagai apa namanya menggunakan pendekatan ilmiah yang perlu ada apa sistematika rasional dan empirisnya. Jadi dengan begitu maka kita bisa tentu tidak menggunakan teori ini untuk bisa membuat proposal Mariske. Oke, Terima kasih. terima kasih. Itu tambahan dari saya. Terima kasih Prof. Iwan, Pak Wisnu. Oke. Silakan yang lain untuk menambahkan atau mengurangi, silakan. Ya. Ini yang lain silakan. Bu Juanita. Kok nggak ada suaranya nih hari ini?
Atau yang teman-teman yang baru nih, mahasiswa fast track, silakan. Ada Mas Adli, Mbak Asti. Dia kalau begitu saya ingin mengundang para mahasiswa ini untuk bisa memberikan semacam informasi ya terkait dengan kepemahaman para mahasiswa berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Wisnu, itu ada dual system. Ya. Dual system di dalam pendidikan vokasi ini satu pendekatan dalam pembelajaran, ya, sehingga betul-betul ini bisa bisa memberikan semacam jaminan mereka yang lulus dengan pola dual system ini dapat menjadi lulusan yang terbaik. Nah, sekarang ini Pak Wisnu menyampaikan teori kombinasi belajar di sekolah dan industri masih rekomendasi yang lebih komprehensif. Boleh nggak disampaikan mungkin ya apa sih pemahaman para mahasiswa itu terkait dengan implementasi dual system yang ada di Indonesia. Dual system itu kan awalnya itu adalah mereka yang melaksanakannya di negara Jerman sana ya, Jerman sana. Nah ini budaya pendidikan dan industri di sana itu istilahnya berbeda dengan kondisi yang ada di Indonesia. Tetapi Indonesia coba mengadaptasi pola dual system. Silakan pendapat dari para mahasiswa. Ini kaitannya dengan juga ada kepentingan ini, teori empiris ya. Teori empiris? Teori pragmatis ya yang terkait dengan kepentingan. Ada koherensi juga di dalamnya. Silakan pendapatnya terkait dengan pola pendekatan dual system. Jadi teman-teman untuk teori dual system ini itu pembelajaran dilakukan di SMK untuk beberapa semester dan ada beberapa semester yang dilakukan di industri. Tentunya ada industri yang pasangan ya, institusi pasangannya. Jadi misalnya teknik mesin, ini misalnya 6 semester di SMK 26 dan 2 semester itu di Toyota Astra Motor gitu. Silakan untuk memperkaya dalam proses berpikirnya, silakan. Ada Mas Amrul apa masih bergabung? Masih, Prof. Ini silakan Mas Amrul nih mewakili teman-teman yang ada di sini. Ya, izin Prof dan Pak Wisnu. Soalnya saya juga masih mencari-cari sedikit sumber ya mengenai teori dual system ini. Tapi dari tadi yang sudah saya ikuti ke belakang ya, setelah sempat dibahas sedikit mengenai teori dual system. Jadi saya juga masih ingat waktu yang kuliah umum yang perdana waktu itu yang sempat disampaikan sama Pak Yusro waktu itu ya mengenai
rencana dihidupkannya kembali sekolah SMK, tapi dalam programnya itu dilaksanakan 4 tahun ya. Tadi kan sudah sempat dibahas sedikit sama Pak Wisnu ya, mungkin bisa 6 semester ataupun 3 tahun di sekolah, dan tambahkan 1 tahun lagi itu di dunia industri. Nah, soalnya kalau lihat prinsip dasar dari SMK sendiri itu kan memang seperti yang diketahui ya secara umum. Waktu itu juga saya sempat magang di salah satu SMK, dimana saya juga sempat menanyai mengenai proses anak-anak sekolah itu mereka PKL. Nah, terkadang memang ketika mereka PKL itu mereka cukup kesulitan ya mendapatkan tempat untuk magang. Nah, itu karena memang basis itu permasalahannya cukup pelik ya, kata orang-orang waktu itu di sekolah, karena mereka kalau ketika mau dapat tempat buat magang itu mereka harus berpindah tempat tinggal yang cukup jauh, karena mereka memang harus cari yang cocok dan sesuai dengan jurusannya. Nah, itu cukup terlihat. Nah, jadi pada saat itu sempat ditawarkan ya sama guru-guru di sekolah kalau nggak salah waktu itu. Jadi mereka itu bisa, ini kalau kita kaitkan dengan teori dual system ya, keterkaitan sama antara teori dan juga praktiknya ya, karena cenderung pragmatis dalam dunia industri. Itu anak-anak SMK yang tempat saya magang waktu itu, mereka sempat bilang kalau ketika mereka magang waktu itu ada salah satu jurusan di sana itu AP, administrasi perkantoran. Mereka yang awalnya dimintai untuk mengerjakan sesuatu hal yang berkaitan dengan administrasi, tiba-tiba ada yang diganti ataupun ditukar posisinya menjadi bagian hospitality. Nah, itu ada di sekolah itu tuh ketika mereka mulai PKL, karena memang ketersediaan yang ada cuman di bagian hospitality. Sebenarnya teori dual system ini kalau seandainya saya baca-baca ya, memang kalau seandainya ketika diterapkan di lapangan itu terkadang memang sedikit berbenturan ya dengan teori ataupun apapun yang sudah dipelajari oleh siswa. Mungkin karena ini ada keterkaitannya dengan ketersediaan tempat untuk magang, karena ketika mereka coba cari yang cocok berdasarkan dengan jurusan itu katanya terlalu jauh. Nah, ini saya juga sempat ada baca-baca sih waktu itu, karena saya cukup tertarik ya waktu itu, karena ada di undang-undang tentang SMK, cuman saya lupa persis nomornya itu di nomor berapa, tapi sempat dijelaskan kalau seandainya pendirian sekolah SMK itu dia harus ada analisis tentang kebutuhan regional kalau tidak salah. Nah, sedangkan SMK itu kan dia harus relevan, harus seiring berjalan dengan kebutuhan industri. Nah, apakah memang ini juga saya sedikit bertanya ke Prof juga ya mengenai jurusan ini ya, apakah memang sesulit itu ketika sekolah ingin, khususnya buat SMK ya, apakah sekolah SMK ataupun berkaitan dengan vokasi sesulit itukah ketika mereka mencoba untuk menghapus ataupun menambah jurusan yang baru? Karena kalau seandainya memang sudah usang, kenapa nggak dihapus saja ya? Ataukah nggak diganti dengan jurusan yang baru gitu, biar kelihatannya lebih relevan dan anak-anak ketika magang itu nggak kesulitan cari tempat buat magang yang jauh dari domisilinya mereka. Itu sekaligus saya juga bertanya karena keinget sebenarnya itu mata kuliah di kebijakan ya Prof ya, cuman saya udahlah tampungin di sini aja lah gitu, siapa bisa dijawab sama Prof. Itu kurang lebih dari saya Prof, mungkin bisa direspon sama Pak Wisnu. Terima kasih Mas Amrul. Saya tanggapi yang terakhir dulu terkait dengan buka tutup program studi di SMK ya. Fakultas Teknik dulu pernah ditugasi untuk
membuat penelitian terkait dengan buka tutup konsentrasi keahlian di SMK. Itu ternyata banyak variabelnya. Jadi secara sederhana, kalau kita mau menutup satu konsentrasi keahlian, itu guru-gurunya mau dikemanakan itu. Itu persoalan-persoalan yang sederhana itu ya. Lalu kemudian kalau kita mau buka, tentu tadi harus sesuai dengan spektrum. Jadi spektrum itu yang tadi saya katakan, regulasi pemerintah untuk memayungi pembukaan sebagai rujukan pembukaan konsentrasi program pada SMK. Jadi buka dan tutup itu ada langkah-langkahnya yang kemudian harus diikuti dan syarat-syaratnya yang harus ditaati. Itu yang terakhir ya yang saya ingin bisa jawab Mas Amrul ini, karena kalau udah jenuh gitu tutup aja. Nah itu tutup aja, itu ada regulasinya ternyata. Nggak bisa kemudian tutup begitu saja. Harus ada kajian. Program studi yang lama seperti misalnya administrasi perkantoran di SMK itu sudah lama jenuh. Ya. Itu mau ditutup susah karena banyak variabel-variabel yang mengikuti di belakangnya. Ya. Tetapi akhirnya kemudian berganti nama, administrasi perkantoran digital atau apa begitu, saya kurang tahu. Itu jalan tengah untuk bisa saya kira itu jawaban yang terakhir. Nah, kaitannya juga tadi disampaikan oleh Mas Amrul, dual sistem di lapangan itu ternyata faktanya, prakteknya itu tidak semudah yang teorinya gitu. Ya. Karena yang sesuai, industri yang sesuai, kemudian berapa lama magangnya itu juga menjadi persoalan sendiri. Tetapi yang tadi yang kita tarik kepada konteks materi hari ini terkait dengan epistemologi, ya, itu adalah bahwa secara koheren, ya, secara koheren regulasi itu menyiapkan untuk menjembatani apa yang dipelajari di sekolah dengan apa yang ada di lapangan industri. Itu satu kaitannya dengan koherensi. Ya. Jadi secara teori seharusnya itu akan bisa mengatasi persoalan-persoalan yang ada di lapangan terkait dengan bidang atau konsentrasi keahlian yang sesuai. Ya. Lalu kemudian dua sistem ini secara empiris, teori empirisnya akan memberikan peningkatan soft skill dan hard skill. Ya. Nah, inilah yang kemudian kita kaitkan dengan bagaimana teori-teori yang yang memberikan penguatan di dalam rangka untuk melaksanakan dual system itu. Ya. Dual system berdasarkan. Jadi artinya dibuatlah kebijakan yang terkait dengan itu. Nah, memang tadi saya katakan kita mengadaptasi dari pemerintah Jerman dalam pelaksanaan dual system itu. Kalau di Jerman, sekolah itu yang melaksanakan industri, yang membuka adalah industri, sehingga kaitan antara apa yang dipelajari di sekolah dan industri itu sangat dekat sekali. Ya. Sementara kita antara pendidikan, lembaga pendidikan berdiri sendiri, industri berdiri sendiri. Ya, dengan begitu, bagaimana pendekatan dual system itu pastinya akan perlu effort yang besar untuk bisa menyatukan antara apa yang ada di lembaga pendidikan dan apa yang ada di industri. Saya kira itu
catatan kita itu effortnya itu, usahanya itu seperti apa itu yang sudah dilakukan oleh kita dalam mendekatkan dua kegiatan antara di sekolah dan di industri. Saya kira sementara itu Pak Wisnu. Silakan Pak Wisnu kalau ada tambahan. Terima kasih, Prof. Kalau saya dapat pelatihan tentang dual system itu, memang di kantong-kantong industri yang di luar negeri itu SMK-nya memang di kantong industri itu gitu. Ya. Jadi kalau di Indonesia misalnya Cikarang 2000, nah di situ ada SMK yang dibuat oleh konsorsium dari industri-industri yang ada di kawasan industri. Jika misalnya industri-industri itu sepakat ya, kebenarannya sepakat memerlukan teknisi di bidang panel gitu misalnya, terus mereka mendefinisikan kompetensinya seperti apa menjadi mata pelajaran. Nah, mereka membuka peserta didik untuk diberikan pengetahuan, keterampilan sikap di teori, setelah itu prakteknya langsung di industri. Tentunya itu link dan pasti match ya. Tapi sekarang karena Indonesia hanya mengcopy, ya apalagi SMK negeri yang menjadi masalah. Kalau swasta itu lebih luas dalam prosesnya. PKL-nya misalnya SMK misalnya kalau di ATMI Solo itu ya, di Solo atau di Jakarta itu ada Politeknik Manufaktur Astra. Itu pasti link and match ya. Karena yang mengajar, yang didirikan oleh Astra. Tapi kalau SMK negeri itu disebut link and match, dia mencari-cari industri yang pantas untuk dijadikan industri. Nah, akibatnya ya ada yang jauh, ada yang sangat jauh, dan lain-lain, sehingga ada kesan ya hanya memenuhi persyaratan saja, disebut link and match gitu. Sehingga kalau mau membuktikan apakah teori dual system itu benar, maka kita tidak bisa menjadikan dual system di Indonesia, tapi secara parsial. Misalnya di SMK Negeri 4, SMK 26 itu dual sistemnya seperti apa. Tentunya mengapa SMK negeri sekarang 4 tahun itu tidak dilanjutkan, tentunya ada evaluasi program. Nah, begitu. Jadi dari perspektif ya, epistemologi ilmu, jadi sesuatu fenomena yang teman-teman hadapi, coba dilihat dari perspektif filsafat ilmu gitu ya. Jadi jangan terjebak dalam konteks ya, substansinya yang bukan ranah kita gitu. Jadi kalau seperti itu, apa yang menyebabkan terjadi? Jadi kita mundur berpikir filsafat sehingga mendapatkan peluang-peluang solusi. Demikian dari saya, Prof. Terima kasih Pak Wisnu. Jadi saya tertarik dengan istilah Pak Wisnu ini, kadang-kadang suka tajam ini, mengcopy. Copy itu kan copy paste ya, kopas kan. Budayanya berbeda itu, sehingga dengan mengcopy itu saya pakai istilah itu, effortnya itu yang jadi luar biasa itu, usahanya jadinya, karena menyalin budaya kita berbeda dengan mereka. Kantong-kantong itu seperti dilakukan di Jerman sana itu seperti itu, sehingga dengan begitu mereka akan sangat mudah sekali terintegrasi. Baik, saya kira waktunya sudah cukup ya Pak Wisnu. Siap, Prof. Sudah habis, Prof. Baik, terima kasih Pak Wisnu yang sudah menyampaikan materi dan diskusinya dengan para mahasiswa sekalian. Kita berharap diskusi ini akan lebih aktif lagi para mahasiswa di waktu-waktu yang akan datang. Apalagi sekarang sudah ada tambahan kekuatan ini. Mahasiswa kalau tambah jumlah kan tambah kekuatan. Baik, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Mari kita lafaz syukur kepada Yang Maha Kuasa
Alhamdulillah. Ini saya akhiri atas nama kami berdua. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Yang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong daftar hadirnya jangan lupa ya. Mbak Janita daftar hadirnya. Terima kasih. Izin live. Ya, terima kasih, Prof.